Sip. Ya, selamat siang semuanya ya. Sekalian kita nunggu yang belum datang. Thank you Pak Andri, Pak Eki, Mas Bona, Mas Kris dan Mas Noel ya sudah datang. Oke, hari ini kita akan bahas session 1 secara singkat dulu. Mungkin ada yang sudah nonton videonya kemarin yang saya share di grup, atau mungkin ada yang belum sempat ya. Jadi kita terlebih dahulu kita bahas session 1 kemarin ya. Yang datang tuh ada Mas Noel sama Mas Kris ya. Di session 1 kita bahas apa Mas Kris? Cek. Di session 1 kita kemarin bahas apa? Membahas learning and development. Oke, membahas learning and development ya. Learning and development bagian dari training dan segala macamnya. Terus Learning and development itu adalah cross disiplin atau multidisiplin with teaching and research. Kemarin kita bahas ya, jadinya kalau learning development itu atau bagian training itu ya bagian dari multidisciplinary atau cross disciplinary. Maksudnya sebuah disiplin atau sebuah metode atau sebuah pengajaran yang memang harus dilakukan oleh harus dilakukan oleh semua perusahaan ya. Nah, termasuk di Love Hotels dan juga di Golden Tulip sendiri ada bagian learning and development-nya. Ya. Jadi kemarin kita sudah bahas secara singkat kenapa dibutuhkan, karena ada benefitnya ya. Jadinya benefitnya adalah kemarin perusahaannya bernama Gallup ya. Dibilang benefitnya adalah 9 dari 10 millennials itu memilih sekarang adalah career growth dengan adanya development atau adanya professional development ya. Di situ dibilang professional development or career growth opportunities. Bagaimana caranya ada career growth opportunities dan juga ada development ya, dengan cara perusahaan itu menginvestasikan ke learning and development atau ke pelatihan untuk karyawan, dan juga menambah 11% profitability dan juga 2 kali lebih dapat menjaga karyawannya. Jadinya karyawannya nggak banyak yang resign dan lebih terjaga. Silakan Mas Rizky, monggo. Nah, terus kita juga kemarin bahas tentang effective trainer ya. Bagaimana sih trainer yang efektif? Yang mungkin bisa langsung di foto aja ya bagi teman-teman kemarin yang yang belum dapat. Jadinya ini beberapa ciri-ciri dari effective trainer atau ciri-ciri dari orang-orang atau teman-teman yang menjadi trainer. Ya, seorang trainer itu harus knowledgeable, patient, logical minded, grooming, ya, voice, confident, energetic, body language, sense of humor, time control, respect, storytelling, dan improvise. Dan juga harus memiliki positive relationship, harus adapt communication, harus ada work together, focus on the learner, give constructive feedback, dan fun and lively. Nah, ini adalah sebenarnya faktor-faktor pendukung seseorang menjadi trainer yang baik ya. Jadinya ada semua di dirinya teman-teman. Kita harapkan ada semua di dirinya teman-teman. Oke. Nah, terus kemarin kita juga membahas mengenai face to face communication. Apa Mas Kris nih yang kemarin kan yang ngikutin? Maaf ya Mas Kris, saya tanya terus ya karena Mas Kris yang ngikutin full kemarin. Ya, adanya face to face communication. Ini gimana nih Mas Kris? Ya, pakai mikrofon tuh. Ya. Face to face communication. Jadi ada 3 faktor di mana di saat kita melakukan training itu beberapa persen masuk ke audiens. Oke. Gimana tuh contohnya? Untuk ngomong doang itu cuma 7% yang masuk. Oke, good. Kemudian kalau dengan tone of voice atau
penting adalah body language. Body language. Bisa masuk sampai 55% di saat kita melakukan training pada audiens. Oke, betul. Ya, jadi saya luruskan sedikit ya. Thank you, Mas Kris, sudah benar. Ya, jadi menurut Albert Mehrabian ini adalah pakar untuk berkomunikasi. Jadi dia bilang ketika seseorang itu ngomong, ya face to face communication, atau seperti contoh saya di depan sini ngomong sama teman-teman sekalian, ya, hanya ada 7% yang masuk di otaknya audiens tersebut, kata-kata itu, ya. Makanya jangan salah kalau misalkan kita habis ngomong terus kita tanya seseorang, orang itu akan cepat lupa, ya, karena memang hanya 7% yang masuk ke dalam otak. Yang paling diingat sama seseorang ketika kita berkomunikasi adalah tone of voice atau nada bicaranya kita, dan juga body language-nya kita, gerakan tubuhnya kita. Ya, kemarin saya kasih contoh kalau misalkan dulu di hotel yang sebelumnya saya tuh pernah marahin anak OJT saya. Seminggu kemudian saya tanya, kamu masih ingat gak apa yang saya marahin minggu kemarin? Enggak, Pak. Terus apa yang kamu ingat? Yang saya ingat cuma Bapak ngebentak kita semua, sama Bapak melempar spidol. Yang diingat adalah tone of voice saya yang nada tinggi, dan juga body language saya yang melempar spidol. Mereka nggak lupa apa yang saya bilang, karena hanya 7% yang masuk otaknya. Nah, terus bagaimana dong caranya untuk kita supaya apa yang kita ucapin itu, apa yang kita omongkan di depan itu bisa masuk ke otaknya orang-orang, atau tidak adalah yang stay di otak dari audiensnya kita kalau kita ngomong. Bagaimana tekniknya, Mas Kris? Untuk ingat mikrofonnya. Pakai teknik untuk buku. Ya, pakai teknik yang namanya Odoboko ya. Kemarin kita coba bermain. Permainannya kemarin simple. Saya suruh teman-teman yang datang itu mengingat ini ya. Mengingat angka 1 sama dengan ini, 2 sama dengan ini, 3 sama dengan ini, 4 sama dengan ini, 5 sama dengan ini. Ya. Ini disebut teknik Odoboko supaya orang-orang itu lebih cepat mengingatnya kalau misalkan kita melakukan presentasi atau melakukan training seperti ini. Ya. Ada yang bisa ingat dalam 1 menit ini? Kalau Mas Noel sama Mas Kris udah, Mas Noel belum dapat. Ada yang tahu cara mengingatnya yang gampang gimana? Cara mengingat yang gampangnya adalah bentuk kayak gini. Ya. Jadinya tadi kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Buat saja kotak seperti ini. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, teknik ini adalah namanya teknik Odoboko. Maksudnya apa? Maksudnya ini kita biasanya menggunakan teknik ini adalah ketika kita ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting, kita bisa sampaikan dengan cara menyingkatnya, atau kita memakai akronim ya. Contohnya adalah kalau misalkan saya bilang GTHRB, orang-orang udah pada tahu Golden Tulip Holland Resort Batu. Jadinya ketika kita menjelaskan sebuah penjelasan, sebaiknya kita memakai singkatan-singkatan yang mudah diingat. Contohnya seperti ini. Kalau saya ingin membahas communication skill, saya memakai teknik Odoboko tadi supaya bisa diingat. Saya akan memakai singkatan ini, ya, VIP NJ, dan juga ada pages. Nah, ini merupakan teknik merupakan contoh dari teknik Odoboko itu sendiri, supaya orang lebih cepat ingatnya. Jadi kalau di verbal skill, kita kalau misalkan berkomunikasi ada yang namanya verbal skill, kita sisa ingat saja VIP, NG, yaitu ada volume, intonation, pace, non-words, dan juga jargon. Kalau misalkan non-verbal skill ada pages, ada posture, appearance, ya, gesture, eye contact, dan juga ada smiles. Ini adalah teknik untuk mengingat. Jadinya ya besok-besok kalau misalnya teman-teman ingin mengadakan training, makanya saya sudah suka nanya, training itu biasanya diperlukan berapa lama sih waktunya untuk
Jawabannya bermacam-macam. Sebenarnya kalau saya pribadi menjawab, training itu nggak butuh waktu 1 jam. Contohnya ketika kita lagi crowded, ya hotelnya kita selalu crowded ya, luar biasa. Ya, ketika kita lagi crowded, caranya supaya kita bisa training gimana? Ya pakailah teknik Odoboko ini. Kita bisa langsung di briefing sorenya kita menjelaskan. Kalau misalnya kita sedang upselling, gunakan teknik ini. Ya, buat aja teknik yang bisa dapat singkatan apapun lah, supaya bisa lebih mudah diingat sama anak-anaknya kita. Ya. Jadinya training itu 15 menit bisa, 20 menit bisa, 30 menit bisa. Kalau misalkan waktunya cukup ya 1 jam, silahkan go ahead ya, apa-apa. Oke, ini beberapa faktor juga effective communication atau komunikasi yang efektif ketika kita melakukan training ya. Ada 10. Ada berbicara dengan jelas, ada juga menggunakan bahasa yang simple, ada juga refresh itu adalah kita ketika ada seseorang bertanya, biasanya kita bertanya balik tapi dengan memutar kata-katanya. Ya, intinya sama sebenarnya. Terus ada maintain visual contact, ini maksudnya eye contact. Terus ada be attentive. Be attentive itu jangan kita nyuekin peserta trainingnya kita. Terus ada display empathy, ada give the fact. Jadinya kalau kita membawakan training atau kita memberikan training ke teman-temannya kita, kasihkan training yang berdasarkan fakta, jangan hoax ya. Terus bertanya, provoke reaction itu contohnya ya kasih tepuk tangan doang ke teman-temannya ya, jadi nanti akan tepuk tangan semua. Atau misalkan provoke reaction itu juga bisa digabung dengan ask question. Dan juga give encouragement. Kita harus ketika kita bawakan training, kita harus give encouragement ke peserta trainingnya kita supaya mereka jangan cuma datang terus ya udah diem aja gitu ya. Silakan Pak. Jadi nah, jadi muncul pertanyaan, model training apa sebenarnya yang baik? Apa Mas Chris kemarin model training yang baik yang sebenarnya kita ingin implementasikan ke dalam trainingnya kita? Wah, dia lupa. Jadi saya langsung bilang aja ya. Ya, training terbaik sebenarnya ada training 70, 20 dan 10 ya. Maksudnya apa training 70, 20 dan 10? 70% sebenarnya training itu atau pembelajaran itu dari eksperimental, dari experience kita. Ketika kita bekerja, kita learning by doing. Ketika kita melakukan kesalahan, itu juga merupakan sebuah training di lapangan. Ya, di situ dibilang 70% itu on the job experience, terus ada solving problems, checks of scope or roles, new challenge atau environment. 20%-nya adalah belajar atau training dari relationship. Contohnya apa? Contohnya Mas Noel mau lebih tahu lagi tentang rules, belajarnya ke Pak Ali yang memang sudah lebih senior, atau Mas Bona yang ingin belajar lebih lagi tentang IT, bisa nanyanya ke Pak Luki atau ke komunitas-komunitas yang ada. Nah, 20% pembelajaran itu merupakan dari relationship. Ya. Misalkan Mas Andre sama Mas Eki mau belajar lebih lagi tentang F&B ya ke Pak Suganda, contohnya ya. Dan 10% training atau pembelajaran itu bersifat formal, seperti ini di dalam kelas duduk ya silakan. Di dalam kelas duduk ya udah gitu aja. Jadinya ini model pembelajaran sebenarnya. Nah, makanya dibilang training seperti ini merupakan training yang hanya 10%. Di depan nggak apa-apa. Training seperti ini sebenarnya hanya mencakup 10%. Kita mau membuat training itu
lebih eksperimental dan juga training itu kayak relation. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini ringkasan sedikit mengenai session yang satu ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum lihat videonya tentang penjelasan session satunya, nanti saya kirimin lagi linknya ya. Karena ya link yang kemarin saya kirim minggu lalu udah expire, jadinya saya harus kirim ulang lagi. Dan hari ini kita akan bahas ke session 2. Session 2 ini cukup banyak, tapi kita berusaha cepat saja. Di session 2 ini kita akan membahas tentang learning behavior, sensory preferences, type of participant, listening skill, questioning, dan juga stage in learning atau stage in training. Ya, jadi cukup banyak hari ini kita akan pelajari. Oke, kita masuk ke session 2. Kita harus tahu dulu 5 learning behavior. Jadinya ketika kita melakukan training atau kita mau melakukan pembelajaran, kita harus ingat yang namanya kita bilang cell reels ya. Apa itu cell reels? Di situ ada self esteem, ada focus on learner behavior, listening, reinforcement, dan juga goals ya. Ketika kita melakukan training ya, 5 hal ini yang harus kita perhatikan. Nah, sebagai trainer kita dibilang harus melakukan yang namanya self esteem. Apa itu self esteem? Ada tahu self esteem? Apa itu self esteem? Self esteem itu seperti kita membuat seseorang itu menjadi percaya diri. Antara kita sebagai trainer membuat orang tersebut menjadi percaya diri, atau kita sendiri harus percaya diri. Contohnya gimana? Contohnya, cara mudahnya untuk melakukan self esteem adalah ketika kita membawakan training, jangan pernah bilang salah ke jawaban seseorang. Walaupun memang salah jawabannya ya, at least kita harus encourage mereka. Kalau misalkan kita bertanya sesuatu hal ya, misalkan Pak Tan lagi bawain training tentang K3 atau tentang saving energy, terus kita bertanya sama VP tapi VP menjawabnya salah ya, jangan langsung bilang salah jawabannya, tapi kita lebih men-encourage lagi, bilang oke, jawabannya sudah bagus ya, tapi ada mungkin yang mau bantu atau saya kasih contoh lain ya. Jangan langsung bilang jawabannya salah. Itu adalah contoh self esteem. Bagaimana kalau misalkan kita berdiri di depan umum ya, oh ya saya belum, yang baru datang hari ini, jadinya setelah program ini kita ada program lagi ya, namanya flashback ya, fun learning and sharing by active knowledge. Jadinya teman-teman sekalian di setiap departemen akan diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi secara general di depan teman-teman yang lain ya. So jadi mungkin Mbak Rahma sama Bu Devi nanti tentang sales marketing, Mas Noel tentang group division, FB ya tentang FB, engineering tentang engineering. Jadi udah dipikirkan dari sekarang mau bahas apa ya. Nah, jadi balik lagi ke self esteem. Bagaimana caranya kita men-encourage seseorang ya. Makanya saya kalau misalkan bawa ke training, kalau misalkan ada jawaban yang salah, saya mencoba untuk membenarkan, tidak langsung bilang oh salah jawabannya. Yang kedua, focus on learner behavior. Maksudnya apa? Focus on learner behavior. Ini lebih ke tipe partisipan nanti. Jadinya ketika kita membawakan training atau kita menjadi seorang trainer, entah itu di departemen masing-masing atau nanti membawakan training secara general, kita harus mengetahui learner behavior. Learner behavior itu apa? Learner behavior itu sikap, sifat, karakteristik dari peserta trainingnya kita. Caranya bagaimana? Ditaunya nanti akan ada tipe-tipe partisipan. Dan juga setelah slide ini akan ada sensory preferences.
supaya kita bisa ngerti partisipannya itu modelnya gitu, kayak gimana sih gitu. Listening ini adalah yang kita harus mendengarkan. Nanti kita akan bahas tentang active listening juga. Terus ada reinforcement dan juga ada goals. Reinforcement ini ya hampir sama kayak self esteem, jadinya kita men-encourage seseorang untuk menjadi peserta training. Kita harus men-encourage seseorang supaya dia nggak takut untuk menjawab, ya, kita tetap dukung. Dan juga ada goalsnya. Goals dari training tersebut itu apa sih? Ya, selalu set goals. Oke, yang saya kasih di grup udah self assessment semua, saya yakin belum ya. Oh, udah self assessment. Ya, kalau enggak kita sama-sama melakukannya ya. Karena self assessment ini dia itu berhubungan sama ini, learner behavior ya. Self assessment ini berhubungan sama learner behavior. Ya udah, kita kerja sama-sama aja. Kalau ada yang punya kertas ya pakai kertasnya ya. Ya, visual, auditory, kinestetik ya kalau misalkan orang-orang kinestetik ini adalah orang-orang yang sering tersesat di jalan karena malas lihat maps kan, jadinya pakai insting. Ya, kalau saya biasanya makanya sering tersesat ya. Makanya ya kalau misalkan ada yang 10, ada yang 11, ada yang 12 yang gak beda jauh, sebenarnya itu sudah cukup seimbang dari segi visual, auditory, kinestetik. Jadinya ketika kita belajar soal ini tadi, fokus on learner behavior, ya, kita ingat ini. Orang-orang pakai feeling itu, benar tuh Pak Adnan ya. Orang-orang pakai feeling. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke question activity? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita ke question activity. Apa ini question activity? Ya, di dalam training pasti ada tanya jawab. Ya, pasti ada tanya jawab. Jadinya ada beberapa tipe pertanyaan sebenarnya. Ada yang closed question, ada yang open question. Yang kita berusaha hindari sebenarnya adalah closed question. Closed question ini adalah yes no question, pertanyaan iya dan tidak. Contohnya seperti apa? Ada pertanyaan, pasti jawabnya tidak. Itu adalah closed question. Sebenarnya itu merupakan pertanyaan yang dihindari. Tapi pertanyaan ini sebenarnya bisa dilakukan ketika waktunya lagi mepet, ya bisa menggunakan closed question. Ya. Seperti hanya formalitas belaka lah. Terus ada open question. Open question ini dia meliputi 5W1H. Apa itu 5W1H? What, how ya. 5W1A ada what, why, who, whose, which. H-nya itu adalah how ya. Nah, sebenarnya adalah menggunakan pertanyaan closed question dan open question merupakan sesuatu yang seimbang. Contohnya ketika kita melakukan training, Mas Eki mungkin melakukan training di Infinite 8, tanya ke anak-anaknya. Oke, saya mau bertanya. Jadi tadi bagaimana cara surfing dengan baik dan benar? Itu menggunakan teknik how, ya, teknik open question dengan how. Terus misalkan Mas Noel lagi training di FO, ya. Terus Mas Noel menjelaskan, terus nanya, apa perbedaannya antara tamu A dan juga tamu B? Ya. Jadinya lebih beragam pertanyaannya dengan menggunakan closed question dan open question. Terus ada direct question. Direct question ini apa?
Direct question ini apa, Mbak Rahma? Inilah direct question yang langsung nunjuk ke orang. Ini contoh aja ya. Direct question adalah point directly to someone as specific information. Ya. Terus be careful and pay attention to the tone of voice. Perlu berhati-hati ketika menggunakan direct question ini. Takutnya kalau misalkan tone of voice kita terlalu tinggi, disangkanya adalah kita marah ke orang tersebut sampai kita bertanya ke orang tersebut. Biasanya saya pakai direct question ini kalau misalkan ada orang yang udah muak atau sibuk sendiri biasanya ya biasanya. Terus ada probing question. Probing question ini merupakan pertanyaan yang lebih ke bagaimana caranya sesuatu hal itu bekerja atau sistem itu bekerja, gimana caranya. Probing question itu ada example-nya. So how exactly does that work? Jadi bagaimana sistem kerjanya? Probing question itu menanyakan bukti atau menanyakan sesuatu hal tentang sistem kerja. Ya. Dan juga probing question ini berguna untuk membangun informasi yang memang sudah ada sebelumnya. Ya. Kita ambil contoh kalau misalkan training di F&B. Ya, contohnya kayak gini. Oke, kita buat cappuccino. Cappuccino ini takarannya gimana? Takarannya cappuccino masih sedikit. Ya, susunya sekian persen, ya sekian persen. Itu informasi yang didapat. Terus kita mau menggunakan probing question. Probing questionnya adalah bagaimana supaya bisa terbentuk foamnya di cappuccino tersebut. Udah ada informasi sebelumnya, susunya sekian, kopinya sekian, foamnya sekian. Nah terus kita tanya lagi, probing questionnya adalah bagaimana supaya foamnya bisa terbentuk. Terus ada juga hypothetical question. Ini adalah pertanyaan mengandai-andai, what if. Ya. Biasanya ini kalau misalkan orang interview ini banyak nih pertanyaan andai-andai ini. Ya. Contohnya, kalau misalkan Mas Noel bekerja di sini, bagaimana caranya menghandle ada grup yang langsung datang menyerbu FO dan sedang lagi rush-rushnya, ya. Nah itu adalah hypothetical question. Pertanyaannya what if, bagaimana jika. Pertanyaannya mengandai-andai. Nah pertanyaan ini sebenarnya adalah jawabannya pasti ingin menghasilkan jawaban yang enak didengar kepada yang bertanya. Contohnya seperti tadi, kalau misalkan kita menginterview seseorang atau kita sedang diinterview, kebanyakan ada hypothetical question. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan profit dari grup ini dan grup ini? Nah, hypothetical question ini cocok untuk brainstorming. Brainstorming dalam artian ketika kita mengadakan training, terus kita ingin menanyakan juga pendapat yang lain, ya, untuk brainstormingnya dia. Nah biasanya ini cocok untuk ditanyain untuk level supervisor ke bawah kalau kita mengadai training. Ya. Contohnya Mas Noel nanya ke anak-anaknya yang level supervisor ke bawah, yaitu nanyain supaya mereka brainstorming. Terus kalau misalkan ada tamu A sama tamu B datang bersamaan, yang mana yang dilayani duluan, ya, supaya mereka otaknya terasah lah. Hypothetical question ini juga biasanya ditanyakan sama peserta training ke kita. Jadi kalau misalkan ada, kita bilang oke, ada yang mau bertanya, terus tiba-tiba ada yang bertanya, saya Pak, tanya, Pak bagaimana jika bla 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 bla. Itu biasanya nanya opininya kita, atau bisa juga itu merupakan pertanyaan jebakan, karena sebenarnya dia udah tahu jawabannya, cuma ingin melihat reaksinya kita saja, melihat responnya kita, trainernya betulan pintar atau enggak.
Ya. Contoh kemarin Pak Budi habis ke UB, Universitas Brawijaya. Terus ditanyain sama dosennya, Pak bedanya hotel sama resort apa? Pak Budi cuma balas, Bapak cuma mengerjain saya atau udah tahu emang Pak jawabannya? Gitu. Ya. Itulah salah satu contoh hypothetical question. Ya. Pertanyaan yang menjebak sebenarnya. Terus ada rebound question. Rebound question ini adalah pertanyaan yang dilemparkan kembali. Misalkan Mas Eki nanya ke saya, Pak Troy, tadi close question itu apa sih? Contoh lebih konkretnya. Saya rebound question, saya lemparkan lagi pertanyaannya ke Mas Kris. Ya Mas Kris coba bisa bantu jawab saya. Close question itu seperti apa? Ya, itu adalah rebound question. Jadinya memantulkan pertanyaan yang ada. Terus ada stacking question. Pertanyaan di atas pertanyaan. Ya. Contohnya, oke. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat cappuccino. Susunya tadi berapa persen? Sekian persen. Terus dia udah jawab, oke, kopinya berapa persen? Cara buat foamnya kayak gimana? Jadinya terus ditumpukin pertanyaan. Dan juga ada benefit of doubt question. Benefit of doubt question ini adalah pertanyaan untuk make sure mereka itu yakin gak sama jawabannya sendiri. Ya. Contohnya, Mas Kris, tadi yang kinestetik itu apa? Apa langsung feeling? Yakin cuman pakai feeling? Direction, yakin cuman itu aja? Banyak. Ya, apa lagi? Oh, itu yang diingat ya. Yakin hanya itu saja yang diingat? Ya itu jadinya kayak benefit of doubt. Jadinya berusaha menanyakan, yakin gak sama jawabannya mereka sendiri. Ya sometimes ada orang kayak gitu, gak yakin sama jawabannya sendiri ya. Atau ada orang yang ragu-ragu. Ya cara paling gampangnya tanya orang yakin atau enggak ya dengan kata yakin ya. Yakin kayak gitu, yakin bisa ya. Saya di interview Bu Dewi kayak gitu, yakin ya contohnya ya. Oke, ini adalah tipe pertanyaan. Oke. Jadi tadi pertanyaan yang untuk berandai-andai itu pertanyaan apa? Hypothetical. Pertanyaan dengan 5W1H itu pertanyaan apa? Open question. Pertanyaan yang ada pertanyaan lagi setelah pertanyaan? Stacking. Yakin stacking question? Oke, ini barusan apa? Benefit of doubt. Ya itu ya contohnya beberapa jenis pertanyaan yang mungkin akan ada ketika kita membawakan sebuah presentasi. Makanya dibilang seorang trainer itu harus knowledgeable. Karena apa? Karena saya selalu bilang, Pak, gimana kalau misalkan ada pertanyaan yang sulit untuk kita jawab? Saya selalu bilang, seorang trainer itu bagaimana bisa bilang seorang trainer sebenarnya dari jam terbangnya. Ketika kalau misalkan udah sering membawakan training, brainstormingnya itu 3-5 detik saja untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena ya seorang trainer harus menjadi orang yang lebih pintar di dalam ruangan tersebut ya, makanya dibilang jangan hoax kalau misalkan bawakan trainingnya. Oke, tadi sudah ada type of question, kita lanjut ke type of participant. Jenis-jenis partisipan. Ya ini masih membahas tadi si learning behavior-nya atau learner behavior. Tadi kita sudah punya partisipan yang lebih ke visual.
terus partisipan yang lebih ke auditory, partisipan yang lebih kinestetik. Kita harus menggabungkan ketiga unsur tersebut. Tapi juga ada jenis partisipan dengan karakteristik yang berbeda-beda, ya, atau karakteristik orang lah berbeda-beda. Yang pertama, nah ini partisipan yang agak menyebalkan, ya, bertanya mulu. Sampai saya dapat partisipan kayak gini, kayak gede juga rasanya. Partisipan yang suka bertanya atau kita bilang questioning, ya, never stop asking question, only addresses to you. Jadinya orang ini suka bertanya dan bertanya ke kita mulu, ya iyalah karena kita sebagai trainernya. Tapi kadang-kadang juga trainer kesel kalau misalkan orang ini aja yang nanya terus gitu. Nah, caranya untuk menangkal si partisipan seperti ini adalah mengubah pertanyaannya untuk diserahkan ke orang lain, atau kita menggunakan rebound question. Misalkan Mas Kris ini bertanya terus nih, udah kesel nih saya sama Mas Kris kan bertanya. Oke, pertanyaan Mas Kris bisa dijawab sama Pak Nan mungkin. Ya, apa itu Pak Nan? Coba jelaskan. Begitu. Terus ada juga partisipan yang agresif. Nah, partisipan yang agresif ini ya menyebalkan sih. Karena apa? Karena mereka ini adalah suka komplain, suka nyakitin seseorang dengan attitude-nya, dan juga overpowers the topic of conversation with negativity. Nah, ini biasanya pernah saya dapatkan seseorang yang merasa dirinya lebih jago, ya, entah itu secara individual atau secara kelompok. Biasanya kalau dia udah secara kelompok, dia menjadi seseorang yang otoriter, nggak mau dikritik, nggak mau didengerin, ya harus pendapatnya yang disampaikan di forum. Cara menangkalnya sebenarnya adalah kita harus acknowledge, maupun mereka itu seorang yang agresif, kita harus acknowledge kalau misalkan ada constructive feedbacknya mereka, atau ada komen yang membangun dari mereka. Terus juga mengobservasi reaksi dari grup dan juga nanya pendapat yang lain. Jadinya intinya kita sedikit cuek ke orang agresif ini, lebih lihat ke interaksi grup. Lalu juga you may need to address individual privately during break. Nah, kalau misalkan orang udah rada ngeselin nih, terus ada coffee break, ya kita mungkin bisa pikirin dulu orangnya, tanya, masalahmu apa sih hari ini? Kok kayak gitu? Bisa kita tegur secara personal tapi tetap dengan baik, ya. Terus ada yang tahu ini partisipan kayak apa? Ini adalah class clown. Class clown ini adalah partisipan yang selalu bercanda, ya, not taking session seriously, using inappropriate humor. Jadinya kadang tuh bercandanya emang lucu, tapi kadang bercandanya maksa, dan juga biasanya bercandanya itu dengan humor yang kurang pantas, ya. Dan juga tipe ini adalah distracting the group. Jadinya membuat grup tersebut menjadi gak fokus. Nah, caranya untuk menghadapi si class clown ini, ya, caranya menghadapi class clown ini adalah kita bisa ngomong secara private ke mereka. Terus kita harus hentikan kalau misalkan ada jokesnya yang sudah lewat batas, dan juga jangan men-encourage kalau mereka membuat humor, ya. Tapi sometimes saya jarang sih mendapatkan si class clown kayak gini. Soalnya kalau misalkan dia udah terlalu sering ditegur sekali, itu biasanya udah diam, ya. Mungkin dia stand up comedian atau apa, ya, kita nggak tahu, ya. Apa? Cara negurnya biasanya itu kalau ini tadi, kalau misalkan ada pas break, ya kita negurnya secara private. Tapi kalau misalkan di dalam grup, ya, di dalam forum kayak gini,
Kita bisa tegur secara nggak marah, tapi kita langsung poin ke orang tersebut. Ya. Coba bercandanya bisa nanti dulu, ya. Atau yang lebih enaknya lagi, ketika ada pertanyaan kita rebound ke dia supaya dia jawab pertanyaannya. Gitu. Enak tuh, jadi dilihat dia bisa menjawab atau enggak. Nah. Terus ada partisipan yang talk aktif. Talk aktif ini ceriwis, ya, nggak berhenti ngomong. Terus caranya adalah ini 11-12 sama si kelas clown tadi, ya. Tapi caranya untuk mengatasi si talk aktif ini adalah berhenti mereka ketika sudah keluar dari jalur topik pembahasannya. Lalu reformulate succinctly what person has said. Jadinya ketika dia ngomong, kita berusaha untuk rephrase lagi. Kita harus tangkap apa sih yang dia omongin ini, apakah betul-betul nyambung sama subjeknya atau tidak. Terus ada yang pemalu, ya. Ada nggak yang biasa, ya? Ini kalau misalkan di forum, doesn't contribute to discussion, may have a knowledge but don't have a confidence. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya tahu, punya pengetahuan, tahu jawabannya, tapi nggak mau ngomong. Karena apa? Karena udah takut salah duluan, ya. Introvert lah, ya, bahasa kerennya sekarang. Nah, caranya adalah supaya mengatasi mereka adalah ask them about something that they have knowledge about. Jadinya tanya mereka mengenai sesuatu yang mereka sudah ketahui. Dan lebih give them positive encouragement when they contribute. Jadi biasanya kalau misalkan saya mengadakan training kelompok, saya biasanya lihat yang mana nih yang lebih sering ngomong dan yang mana lebih sering diam. Biasanya yang saya tunjuk yang lebih sering diam supaya bisa menjadi spoken person atau orang yang berbicara di kelompoknya. Ini yang enak nih. Positive leader. Positive leader ini adalah provide group with positive energy, but risk encouraging passive involvement. Ya. Jadinya dia ini punya positive energy, ya. Tapi juga dia ada risk encouraging passive involvement. Dia itu kurang men-encourage ketika ada orang yang pasif. Jadinya dia lebih senang, dia positive leader memang bagus, tapi ketika ada orang yang shy di grupnya dia cenderung ya udah masa bodoh, dia lupain, ya. Dia lebih suka kumpul sama orang-orang yang memang attract dengan energinya dia. Nah, caranya adalah menghadapi positive leader ini yang udah memang positif adalah point out the positive aspect of behavior. Jadinya aspek-aspek positif dari sikapnya kita, ya, kita ambil contoh, ya. Ensure group has an opportunity to actively contribute as well. Biasanya positive leader ini mereka selalu yang ingin tampil. Nah, caranya adalah ya jangan dia teruslah yang tampil. Kasihkan juga ke teman-temannya yang lain, ya. Maksudnya tuh berani tampil itu sebenarnya baik, ya nggak salah kalau misalkan kita berani tampil atau pede. Tapi kalau kita ngomongin soal grup, jangan cuma satu orang saja yang menonjol. Harus grupnya menonjol. Kalau kita bilang grupnya menonjol, harus semuanya bisa ngomong. Ya, kita kasih kesempatan. And then ada negative leader, ada positive leader, ada negative leader. Ini 11-12 kayak si aggressive leader tadi, ya. Mereka itu kalau negative leader ini mau merebut posisinya kita, dalam artian ya dia mau menjadi trainernya, ya. Tries to impose their idea, maksudnya ingin idenya yang selalu didengar dan juga tidak respect sama opini orang lain. Nah,
biasanya kalau misalkan ada si negatif leader ini, banyak partisipan yang tidak setuju dengan pendapatnya si negatif leader ini. Jadinya kalau misalkan dia udah ngajak debat, ajaklah debat yang healthy debate. Saya pernah ketemu orang yang kayak gini. Dia tuh mau iya, siapa Mas Kris? Pernah? Oh, sama orang ya. Jadinya jadi ya ketemu sama orang-orang yang kayak gini ya berdebat. Sometimes ini pemikirannya sangat kritis ya. Saya pernah temuin biasanya ini anak magang ya. Anak magang yang luar biasa ngikutin organisasi di perkuliahannya. Saya pernah kayak gitu nanya, Pak, ini kenapa kita anak magang gak disamain sama karyawan? Terus Pak, kenapa kita anak magang kok kerjanya juga sama kayak karyawan? Karyawannya 12 jam, kita juga 12 jam Pak. Pak, kenapa? Pokoknya nanya gitu terus ya. Dan juga textbook biasanya. Saya selalu menjawabnya kalau misalkan ada anak-anak magang kayak gitu, anak magang yang bilang, Pak, kok kita gini, saya cuma bilang, sebelum kalian ditampar sama dunia nyata, kita tampar duluan kalian di sini ya. Iya, nah maksudnya kalau misalkan udah nanti tiba-tiba misalkan ada anak training dari engineering mau kerja di PLN, ya, di PLN dia daripada diomelin duluan sama seniornya di sana terus nanya, kamu dulu magangnya di mana sih? Terus bilangin di Golden dulu, mendingan kita asah duluan di sini kan, kita dalam tanda kutip kita gampar duluan di sini. Gitu. Tapi banyak anak-anak yang manja sih. Curhat ya. Terus ada digital addict. Digital addict ini adalah orang-orang yang sering lihat handphonenya mereka. Selalu lihat bergumul dengan teknologinya mereka. Nah, cara untuk menghadapi digital addict ini sebenarnya mudah ya. Cari topik yang bisa mereka searching lewat handphonenya. Atau biasa saya menggunakan Mentimeter ataupun menggunakan quiz dari handphone ya. Terus juga adjust only if the situation requires. Jadinya tetap memberikan rules kapan harus menggunakan handphone atau tidak, dan juga ya ask them to share the result. Tanya ke mereka result yang mereka dapat dari informasi dari internet itu apa ya. Means berarti jangan serta-merta kita bilang ya nggak boleh pakai handphone ya. Saya biasanya kalau misalkan bawa ke training, apalagi ke anak-anak OJT atau magang, saya bilangnya daripada kalian capek nyatet, mendingan kalian foto. Ya. Karena mungkin lebih gampang kalau kalian ingat dari foto. Jadinya jangan kita fleksibel lah kalau misalkan penggunaan ini ya. Oke. Pertanyaan, question? Silakan. Yang mau bertanya. Apa? Komplain. Oke, yang komplain ya biasanya orang-orang yang komplain akan berbagai macam hal. Pertama, saya pernah nemuin orang yang komplain, kok trainingnya kayak gini sih? Kok lama banget sih? Itu yang paling sering ya. Atau enggak dia komplain soal grupnya. Saya nggak mau Pak segrup sama ini, orangnya pada pasif semua Pak. Itu komplain ya. Ataupun dia komplain akan segala hal, komplain tentang suasananya, komplain tentang materi training yang dibawakan, komplain tentang di mana mereka duduk, komplain tentang coffee breaknya. Ya pokoknya ya suka mereka lah ya. Intinya suka komplain kanan kiri. Oke, ada lagi? Cukup ya? Ada lagi? Pertanyaan?
Soundnya udah bisa Pak B. Ya, dan kita lanjut ke active listening. Ya, soundnya bisa. Oke, active listening ini apa? Jadinya active listening ini beda dengan listening. Listening itu cuma dia mendengarkan. Kalau active listening itu perbedaannya adalah kita mendengarkan dengan seksama. Ya, ini ada sebuah video ya, salah satu contoh dari active listening. Why did you do this, Allie? This is terrible. Oh, great! This is Michael's giraffe. He's crying now. Why did you do this? Cause. Cause is not an answer. Active listening. Ray, it doesn't work. It works. I just use all the worst kids in the neighborhood. Would you? Look at this. Look what she did. Try it. Try it. No, Ray. I'll do it. Want me to do it? No. Okay. Allie, let's talk about what you did. I don't want to talk. Are you feeling angry? Reflect back. You're angry. Yes. Okay. But it's not okay to rip up toys when we're angry. I'm judgmental. You are angry because Because it used to be your toy. Yes. I see. You think that Mommy and Daddy pay too much attention to Michael and Jeffrey. Right, okay, I was handling this. They get everything. Right, and you're upset because we gave them your old giraffe. I still liked it. But you weren't playing with it. But that doesn't matter though, because it was still yours. And you're mad because we gave it to Michael without asking you, right? Right. Well, Mommy and Daddy made a mistake. And everybody makes mistakes, right, Mommy? Yes. You feel better now, Allie? Yes, can I have the giraffe? Well, it's broken, honey. I know, I want to try to fix it for Michael. This Thank you, Dad. See what I did there? Yeah. Can't believe it. It's pretty amazing. You did it. Contoh dari active listening. Dalam artian tuh di videonya tadi, biasanya tuh gini. Ketika kita menghadapi seseorang, kita itu lebih suka reflect ke kejadian sebelumnya. Dalam artian ya, kalau kita sudah kenal sama seseorang, misalkan di sales marketing, Mbak Rahma kenal sama Mbak Nana. Ketika Mbak Nana mungkin yang melakukan kesalahan, ya, dalam pikirannya Mbak Rahma adalah, ini kesalahannya udah berulang-ulang. Aku tahu pasti alasannya adalah lupa lah, inilah, itulah, ya. Nah, pasti akan mereflecting ke kejadian yang lalu-lalu, ya. Kejadian yang sudah sering terjadi. Begitu pula di departemen manapun, ya. Nah, sometimes ini kenapa kita belajar soal active listening ini? Active listening ini yang mengajarkan kita adalah jangan sampai perilaku seseorang di masa lalu itu menjadi patokannya kita untuk ngejudge seseorang di permasalahan yang sekarang. Contohnya adalah tadi ketika di videonya. Di videonya itu adalah si Ellie, anaknya itu merusak boneka jerapah. Maknya marah-marah nih, ngomel-ngomel aja. Ya, bapaknya datang, Raymond datang. Terus Raymond bilang, coba gunakan active listening supaya ngerti kenapa Ellie bersikap seperti itu. Ya. Jadinya pertanyaan pertamanya tadi, dirimu marah? Ya, terus si Raymond bilang, coba reflecting back. Istrinya langsung bilang, oke, dirimu marah, ya. Tapi kalau dirimu marah, nggak seharusnya dirimu merusakin boneka jerapah ini. Si Raymond langsung bilang, judgmental, terlalu ngejudge. Jadinya ketika kita bahas soal active listening adalah
kita mencoba mencari informasi ya related dengan persoalan yang ada. Dalam hal ini adalah kita mencari informasi related kalau misalkan kita sedang melakukan training ya, atau kita sedang memberikan pembelajaran ke seseorang. Nah, kita harus dengar apa yang orang itu juga sampaikan ke kita. Sometimes gini, active listening itu ketika saya menjadi seorang trainer berdiri di depan seseorang, ada orang nanya, tapi saya udah tahu arah pertanyaannya kemana. Ya, benar ini kalau misalkan kita udah sering berdiri di depan dan kita membawakan training, sebelum orang itu nanya kita udah tahu arah pertanyaannya kemana sebelum dia menyelesaikan kalimat akhirnya mereka. Ya. Nah disitulah active listening diperlukan, karena active listening itu menekan egonya kita. Sometimes juga active listening ini ketika mungkin ya Bapak Ibu di sini memiliki masalah di departemen masing-masing. Ya. Contohnya kemarin saya punya pengalaman sama salah satu anak magang di F&B service. Dimarahin sama Pak Iksan, dimarahin sama Pak Suganda. Ini saya panggil ke office. Coba kamu jelasin gimana sih kejadiannya? Ya, dia cuma bilang, ya saya udah kerja Pak sedemikian rupa, tapi itu dia Pak, mungkin Pak Iksan sama Pak Suganda yang gak suka sama saya. Kok bisa dirimu bilang kayak gitu, gak suka sama dirimu? Terus dia bilangnya, ya karena saya kerjanya lambat Pak. Nah itu dirimu udah tahu kerjamu lambat, apakah bisa dipercepat kerjaanmu? Ngomong dia menjelaskan seperti itu, dan akhirnya saya bilang, passionmu sebenarnya di mana? Passion saya di masak Pak. Oke, kita pindah ya. Tahu di baik, kita tahu anak yang baik ya. Kita pindah ya. Kemana Pak? Ya kita pindah ke bagian EDR. Setidaknya kita mau lihat diri bisa masak apa sih kalau misalkan di EDR. Nah akhirnya anak itu pindah ya. Beberapa bulan oke senang dia. Beberapa minggu yang lalu buat ulah lagi, dalam artian tiba-tiba pinggan, pulang kampung nggak bilang-bilang ya. Saya chat, saya bilang, iya Pak, minta maaf saya nggak menjelaskan dulu, saya rasa berat Pak kerja apa. Saya sebenarnya di EDR udah seneng Pak, tapi dipindahin ke main kitchen, berat Pak, saya rasanya nggak nyaman saya di main kitchen. Terus saya bilang, dirimu lulus dari sekolah mau cari kerjaan yang nyaman di mana? Pak Atan nggak merasa nyaman di sini pasti ya. Banyak tekanan-tekanan kanan kiri ya. Aku ambil contoh aja ya. Mas Kris mungkin merasa gak nyaman di sini. Tapi apa? Tapi kita semuanya beradaptasi. Gitu. Ada faktor-faktor yang membuat kita harus beradaptasi. Sampai akhirnya saya ngomong kayak gitu, anaknya akhirnya minta maaf dan balik lagi ke sini. Ya ada konsekuensinya, disuruh sama Chef Sigit nulis, saya tidak akan melakukan kesalahan ini lagi 200 kata serius. Serius. Disuruh tulis kayak gitu. Ya. Jadi itulah dimana kita menggunakan active listening. Jangan sampai kita ngejudge dulu seseorang. Sometimes tuh ada orang yang curhat ya, dalam artian tuh dia mau curhat tapi kita udah ngejudge duluan. Ya salahmu di sini. Ya. Sometimes tuh ada orang yang curhat cuma mau didengerin tapi gak usah dikasih komen gitu, yang penting didengerin. Ya. Sering ya curhat barang. Oke. Jadi kalau misalnya kita active listening, sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah kita harus pay attention. Pay attention itu selalu ada eye contact. Dalam artian kayak gini, kalau misalnya kita bawakan training terus ada orang yang bertanya, jangan kita cuekin. Dalam artian misalkan Mas Bona tadi nanya ke saya harus kontak visual, eye contactnya ada supaya merasa diperhatikan. Terus put aside distracting thoughts and avoid being distracted by environmental factors. Contohnya adalah ketika ada orang yang bertanya, ada faktor-faktor yang membuat kita itu ke distract.
Contohnya ada yang ribut, si kelas clown tadi itu membuat sesuatu yang lucu atau kayak gimana, ya kita harus tetap maintain fokusnya kita ke orang yang bertanya pendapatnya kita. Dan juga listen to the speaker body language. Kita harus pay attention sama body language dari speakernya kita, atau kita harus pay attention sama body language pesertanya kita ketika dia sedang bertanya. Contohnya kayak gimana? Gini, contohnya ada pernah suatu kali bertanya cewek, ya, peserta training saya di hotel sebelumnya. Dia bertanya tapi agak ragu-ragu antara mau angkat tangan atau tidak. Jadinya tugas kita adalah pertama encourage. Tapi ketika sudah pegang mic, dia bertanya, dia itu cuman nunduk, dan biarpun udah pakai mikrofon tetap suaranya nggak kedengeran. Itu seorang yang shy. Jadinya ya kita harus perhatikan body language-nya mereka. Ketika mereka melihat kita lihat body language-nya dia itu ternyata pemalu atau apa, ya tugas kita adalah encourage. Show that you are listening. Jadinya tunjukkan kalau kita benar-benar mendengar. Dalam artian use your body language and gesture to convey your attention, not occasionally. Dalam artian ketika ada orang yang bertanya atau ketika ada orang yang ngomong ke kita di dalam forum training, kita pay attention. Contohnya bagaimana? Contohnya yang ngangguk aja sesekali. Oh, oke. Ya. Itu pertanyaan. Kalau misalkan ada orang yang nanya, terus smile dan juga use facial expression. Jangan kaku aja pas kita ada orang yang nanya, kita diam atau kita cemberut. Ya. Ketika ada orang yang nanya, seharusnya kita smile, senang. Kenapa? Karena kalau ada orang yang nanya, berarti itu emang benar-benar orang itu kayak mau tahu sesuatu. Dan juga use non-words to encourage them. Maksudnya non-words, Mas Chris, apa contohnya? Gimana non-words? Gimana non-words? Apalagi? Oh ya, jadi non-words itu kalau misalkan ada orang yang nanya, misalkan Mas Chris nanya ke saya bilangnya, oke. Oh, ya jadinya itu menunjukkan interestnya kita, atau kita pay attention ke orang tersebut. Itu adalah non-words ya. Respond to participant input. Biasanya kita menggunakan rephrase atau paraphrasing dan juga clarifying the certain points or question. Biasanya ada orang yang bertanya kurang jelas pertanyaannya, berbelit-belit. Jadinya kita membuat pertanyaan tersebut menjadi simple. Means kita menjadi seorang moderator. Ya, selain seorang trainer, kita seorang moderator. Kok bisa kita menjadi seorang moderator? Karena kita menjadi seorang moderator ke peserta yang lainnya. Misalkan Mas Andri nanya ke saya, ya, saya harus menggunakan rephrase atau paraphrasing dan juga mengclarify pertanyaan dari Mas Andri. Karena apa? Karena mungkin saja peserta yang lain gak jelas apa yang Mas Andri tanyakan. Jadinya saya harus memperjelas kembali. Ya, jadi itu gunanya kita sebagai moderator juga. Terus defer the impulse to judge what is being said. Maksudnya adalah don't stop the speaker even we know what they are going to say, or we disagree with their points. Ya, maksudnya kayak gini. Ini yang tadi saya bilang, ketika ada orang yang bertanya, kita jangan langsung, misalkan Vape bertanya ke saya bilang, oke, cukup, saya ngerti pertanyaannya apa. Oke, saya ngerti pertanyaannya apa. Kita langsung cut gitu. Orang tuh malas ketika lagi ngomong enak-enak tiba-tiba di-cut gitu, dipotong. Jadinya jangan sampai kita memberhentikan apa yang dipertanyakan ya. Apalagi kalau misalkan kita udah ngerti poinnya di mana dan kita nggak setuju. Ya, biarkanlah orang tersebut selesai untuk bertanya dulu. Baru kita menjelaskan opininya kita, point of view-nya kita. Setuju atau tidak setujunya kita juga dikemas dengan
cantik, jangan langsung bilang saya nggak setuju sama pendapatnya KP barusan, ya. Saya nggak setuju sama pernyataan dan pertanyaannya dia. Jangan langsung dikat kayak gitu. Itu namanya abusing dan attacking people. Terus don't interrupt them, don't interrupt with the counter arguments, ya. Wah, ini kalau misalkan udah berdebat, pertanyaannya udah seperti berdebat, ya, debat capres kayak gini, bukan debat capres, ya. Jadi kita menginterupsi, terus ya kita debat dalam artian, oke, cukup pertanyaannya, saya ngerti apa yang maksud dirimu, tapi gak seharusnya kayak gitu, ya. Kita debat tuh jadinya. Oke, untuk active listening, question. Jadinya nanti semua faktor-faktor ini ya harus ada di trainingnya masing-masing, dalam artian presentasinya masing-masing. Nah, sebenarnya ada beberapa part atau beberapa bagian dalam kita membuat proses training atau proses pembelajaran. Yang pertama mungkin dari kita sudah tahu ada yang namanya Learning Needs Analysis atau TNA, Training Needs Analysis. Terus ada develop training plan, develop training materials, conduct training, dan seperti supervision after training. Ini sebenarnya secara simpel gambaran dari ketika kita membuat suatu sesi training. Jadinya jangan membuat training di mana orang tersebut nggak butuh trainingnya sebenarnya. Makanya di situ stage yang pertama selalu ada Training Needs Analysis atau TNA. Apa itu? Mungkin Mas Mas sudah tahu, ya. Pak Tan udah tahu, Mas Non udah tahu, yang kemarin Pak Eki juga mungkin sudah tahu. Training Needs Analysis adalah kita menganalisa kebutuhan training dari departemen kita. Makanya di 2022 kemarin pas saya dan Pak Budi masuk, saya bilang tolong setiap departemen kumpulkan TNA-nya, ya, Training Needs Analysis-nya. Thank you untuk accounting sudah jalan, engineering bahkan saya dikasih tahunannya, terima kasih Pak Adnan. Nah, nantinya kita akan buat kayak gini lagi, ya. Per bulannya kita minta. Tapi sekali lagi saya selalu meminta sesuatu hal yang simpel, saya nggak pernah mau mempersulit, ya. Jadinya yang simpel saja dibuat, kebutuhan trainingnya apa. Nah, nanti kita akan bahas secara lebih lagi. Intinya adalah training needs analysis ini adalah ketika kita proses atau stage di mana kita mengembangkan training apa yang ingin kita trainingkan. Kalau sudah ada, kita harus develop training plan-nya. Develop training plan-nya itu kayak gimana? Ya, kayak membuat schedule-nya, membuat keperluan trainingnya apa, lalu kita buat training materials-nya. Nah, di dalam develop training plan ini kita harus mencari sumber-sumber apa yang kita mau trainingkan. Dalam artian sekali lagi, training itu jangan bersifat hoax, harus bersifat fakta. Jadi kita harus cari resource-nya atau kita cari sumbernya. Setelah kita develop training plan, kita develop training materials. Develop training materials itu kayak gimana? Develop training materials, ya kita buatlah materi trainingnya. Ya, kita buat materi trainingnya harus ada visualnya, auditorinya, dan ada kinestetiknya. Setelah itu kita conduct trainingnya, tentukan tanggalnya, tentukan jadwalnya, tentukan ruangannya, tentukan jamnya, kita conduct trainingnya. And last but not least, ketika sudah selesai training, harus ada supportive supervision after training. Dalam artian jangan sampai udah training ya udah lepas gitu aja. Kita harus ngerti ketika kita membawakan training,
3 bulan kemudian kita harus lihat lagi perkembangan yang kita trainingkan. Apakah sudah ada perkembangan atau belum? Kalau misalkan si A belum ada perkembangan, ditrainingkan ulang. Nah jadinya inilah secara simpelnya stage in learning. Ya. Oke, hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama tadi di sesi kedua ini tentang training behaviors. Ada di situ self reals, ya. Ada self esteem. Ada apa lagi? Focus on learner behavior. Apa lagi? Listening. Apa lagi? Reinforcement. Apa lagi? Goals. Oke, lalu kita belajar apa lagi? Type of question. Sensor preferences dulu ya. Sensor preferences ada 3. Apa saja tadi? Visual ada, auditory ada, kinesthetic ya. Jadi nanti soal visual, auditory dan kinesthetic ini kita akan bahas lebih lanjut lagi di metode membawakan training di sesi yang ketiga. Jadinya ada method of training yang mencakup visual, auditory dan juga kinesthetic. Setelah itu ada apa lagi kita pelajari? Question activity. Tipe-tipe bertanya. Lalu apa lagi? Type of participant. Tipe-tipe partisipan. Ada yang menyebalkan, ada yang menyenangkan ya. Lalu apa lagi? Active listening. Dan terakhir stage in learning. Oke, ya. Inilah akhir dari session keduanya kita, ya. Ini akhir dari session keduanya kita. Kita akan teruskan di session ketiga, which is itu besok, ya. Oke, ada yang mau bertanya? Kamu di sini, silakan. Kalau ada yang bertanya.